Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran akibat pupuk, yang beranggotakan Hanifah Putri Sajida dengan NIM 03, kemudian Dendi Dianova dengan NIM 04, Endah Sri Lestari dengan NIM 014, dan Jonathan Danosmon dengan NIM 045. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Endah. Yang pertama adalah pengertian pupuk. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga tanaman mampu berproduksi dengan baik. Kemudian, menurut Handiyowito, pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Tindakan mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dengan penambahan dan pengembalian zat-zat hara secara buatan diperlukan agar produksi tanaman tetap normal dan meningkat. Tujuan penambahan zat-zat hara tersebut memungkinkan tercapainya keseimbangan antara unsur-unsur hara yang hilang, baik yang terangkut oleh panen, erosi, dan pencucian lainnya. Tindakan pengembalian atau penambahan zat-zat hara ke dalam tanah ini disebut dengan pemupukan. Selanjutnya adalah sumber pupuk. Yang pertama adalah pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari sisa tanaman, hewan, ataupun manusia, seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos. Pupuk organik dapat berbentuk cair maupun padatan, yang diantaranya dapat memperbaiki sifat fisik dan juga struktur tanah dan dapat meningkatkan daya menahan air, kimia tanah, dan juga biologi tanah. Kemudian, pupuk organik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia yang berkadar hara tinggi. Misalnya, pupuk urea berkadar N45-46%. Artinya, setiap 100 kg urea terdapat 45 hingga 46 kg nitrogen. Kemudian bab selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai pengkategorian pupuk. Terdapat 5 kategori pupuk. Yang pertama, asal bahan dan pembuatannya. Yang kedua, senyawa penyusunnya. Yang ketiga, bentuk fisik. Yang keempat, kandungan. Dan yang kelima, cara pengaplikasiannya. Untuk asal dan bahan pembuatannya, terdapat pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang bahan-bahannya berasal dari alam, baik yang dapat langsung dimanfaatkan namun yang memerlukan proses pengolahan. Contohnya yaitu ada kompos, seresa, pupuk kandang, dan humus. Kemudian pupuk buatan. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan mengolah sumber daya alam atau bahan mineral yang menggunakan reaksi kimia atau fisika. Contoh dari pupuk buatan yaitu pupuk urea dan pupuk TSP. Untuk senyawa penyusunnya ada 2, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik atau alami seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya dari pupuk organik ini ada pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, dan humus. Nah, untuk pupuk anorganik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan anorganik, biasanya mengandung unsur hara atau mineral tertentu. Jenis pupuk ini biasanya dikenal pula dengan sebutan pupuk kimia. Contoh dari pupuk anorganik adalah urea yang mengandung unsur nitrogen, kemudian SP36 yang mengandung unsur fosfor, dan NPK yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, untuk dari kategori bentuk fisik ada bentuk fisik pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat adalah pupuk yang berbentuk bahan padat seperti bentuk onggokan, remahan, butiran, atau kristal. Pemakaian pupuk padat langsung diberikan atau ditaburkan di media tanam. Contoh dari pupuk padat antara lain humus, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk NPK mutiara. Untuk pupuk cair adalah pupuk yang berbentuk bahan cair berupa konsentrat atau cairan. Pemakaian pupuk cair dilakukan dengan penyemprotan atau penyiraman. Contoh dari pupuk cair ini adalah kosarin, pupuk amonia cair, pupuk organik cair.
Nah, selanjutnya ada kategori cara pengaplikasiannya. Terdapat dua aplikasi, yaitu pupuk akar dan pupuk daun. Pupuk akar adalah pupuk yang fokus pemberiannya agar dapat terserap oleh akar tanaman. Nah, untuk pupuk daun adalah jenis pupuk yang ditujukan agar dapat diserap oleh daun. Penyerapan pupuk oleh daun dilakukan melalui stomata atau mulut daun. Untuk pengkategorian pupuk dalam kandungan, terdapat 3, yaitu pupuk tunggal, pupuk majemuk, dan pupuk lengkap. Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara tertentu saja. Contoh dari pupuk tunggal adalah pupuk urea yang mengandung nitrogen. Kemudian pupuk majemuk. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa unsur hara tertentu. Contoh dari pupuk majemuk yaitu pupuk NP yang mengandung nitrogen dan fosfor. Kemudian pupuk NK mengandung nitrogen dan kalium, dan pupuk kompos. Kemudian pupuk lengkap. Pupuk lengkap adalah pupuk yang mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Bahkan ada pupuk lengkap juga yang mengandung bahan pestisida. Selanjutnya ada dampak pupuk terhadap lingkungan. Penggunaan pupuk kimia juga berdampak pada lingkungan. Penggunaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan eutrofikasi. Pupuk mengandung zat seperti nitrat dan fosfat. Zat ini akan menjadi racun untuk kehidupan akuatik. Dengan demikian meningkatkan pertumbuhan yang berlebihan dari ganggang di air dan menurunkan kadar oksigen. Hal ini menyebabkan lingkungan yang beracun dan menyebabkan kematian fauna di perairan. Pupuk kimia juga terdiri dari zat dan bahan kimia seperti metana, karbon dioksida, amoniak, dan nitrogen. Hal ini pada saatnya akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan cuaca. Bahkan nitrous oxide yang merupakan produk sampingan dari nitrogen adalah gas rumah kaca ketiga yang paling signifikan setelah karbon dioksida dan metana. Nah, apabila ketergantungan pada pupuk kimia tidak terelakkan, maka tanah pertanian kita akan menjadi rusak, dan kemudian tanah yang semakin rusak akan membuat petani semakin bergantung pada pupuk kimia. Kemudian juga terdapat efek lain dari dampak penggunaan pupuk kimia, yaitu dapat merusak tabah dan mengganggu keseimbangan unsur hara tanah. Kemudian membunuh organisme dan mikroorganisme tanah. Kemudian kesuburan tanah akan menurun. Selanjutnya menghambat penyerapan unsur hara oleh akar. Kemudian produktivitas akan menurun dan biaya produksi akan meningkat. Selanjutnya yaitu dampak pupuk bagi kesehatan manusia. Mengkonsumsi makanan yang terkena zat kimia atau pupuk secara langsung atau tidak langsung tentu akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Walaupun itu ditanam tidak dengan proses yang sepenuhnya organik, buah dan sayur yang dihasilkan dari proses pertanian konvensional tetap bisa dimakan dengan aman dan dengan pencucian yang baik serta pengolahan yang tepat. Ada juga bahaya pestisida bagi kesehatan. Paparan pestisida beresiko menimbulkan beberapa masalah kesehatan bagi manusia seperti gangguan reproduksi, gangguan kehamilan dan perkembangan janin, kemudian penyakit Parkinson, pubertas dini, dan yang paling parah atau dapat menyebabkan kematian yaitu penyakit kanker. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pestisida. Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pest yang berarti hama dan sida yang berarti pembunuhan. Yang dimaksud hama bagi petani sangat luas yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, bakteri dan virus, nematoda, siput, tikus, burung, dan juga hewan yang lain yang dianggap merugikan. Bahan aktif pestisida yang ditemukan mencapai 53 jenis. Untuk insektisida didominasi oleh golongan pyrethroid sebesar 41,38%, kemudian organofosfat sebesar 13,79%,
Karbamat sebesar 10,34%. Kemudian untuk fungisida sekitar 73,91% berupa mancozeb yang termasuk dalam golongan dithicorbamat. Kemudian menurut WHO, bahan aktif ini termasuk dalam golongan U, yang artinya tidak akan menimbulkan bahaya akut jika masih dalam dosis normal. Selanjutnya adalah penggolongan pestisida. Yang pertama ada insektisida, yang merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa mematikan serangga. Contohnya organoklorin, organofosfat, karbamat, dan juga pyrethroid. Kemudian yang kedua ada fungisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah fungi atau jamur. Kemudian herbisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu yang tidak dikehendaki. Herbisida aktif terhadap tumbuhan, maka herbisida ini bersifat fitotoksik. Selanjutnya ada bakterisida. Bakterisida mengandung bahan aktif yang bisa membunuh bakteri. Bakterisida bekerja dengan cara sistematik karena bakteri melakukan perusakan dalam tubuh inang. Perendaman bibit dalam larutan bakterisida merupakan salah satu cara aplikasi untuk mengendalikan bakteri. Contoh dari bakterisida yaitu agrimicin dan juga agrep. Kemudian ada nematisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan nematoda. Umumnya, nematisida berbentuk butiran yang penggunaannya bisa dengan cara ditaburkan ataupun dibenamkan di dalam tanah. Selanjutnya ada akarisida atau mitisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk membunuh tungau, caplak, dan juga laba-laba. Contoh dari akarisida yaitu kelten MF dan tritium 4E. Kemudian ada rodentisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus. Rodentisida yang efektif biasanya dalam bentuk umpan racun, contohnya dipacin 110, klaret RMB, lucumin, ratikus RB, ratilan, ratak, dan juga gisorin. Selanjutnya adalah dampak dari paparan pestisida. Pestisida dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Pada pria, pestisida dapat mengakibatkan gangguan hormon yang mengakibatkan penurunan produksi sperma, dan pada wanita mengakibatkan gangguan kesuburan dan juga kelahiran prematur. Pestisida juga dapat menyebabkan anemia. Ya, hal ini terjadi pada penderita yang keracunan organofosfat dan juga karbamat karena terbentuknya sulfahemoglobin dan juga methemoglobin di dalam sel darah merah. Hal ini menyebabkan hemoglobin menjadi tidak normal dan tidak dapat menjalankan fungsinya dalam menghantarkan oksigen. Kemudian, pestisida juga dapat meningkatkan resiko bagi penderita Parkinson karena racun yang ada di dalam pestisida dapat merusak syaraf. Selain itu, banyak juga penelitian yang mengaitkan paparan pestisida dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Dianova dengan NIM 4512420004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi pencemaran tanah yang disebabkan oleh pupuk. Tahukah kalian bahwa banyak masalah lingkungan yang disebabkan oleh pupuk? Cara menanggulanginya bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan pupuk sesuai dengan takarannya, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena pupuk kimia adalah pupuk yang berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Maka akan lebih baik lagi jika kita menggunakan pupuk alamiah atau pupuk organik. Lalu yang ketiga adalah memadukan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik. Lalu yang keempat, waspada terhadap penjualan pupuk palsu dengan takaran yang tidak semestinya. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan esensi penggunaan pupuk organik dan kimia.
Yang pertama, pupuk organik akan ditambahkan ke dalam tanah, akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh organisme. Tanah menjadi tanah humus, dan juga bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanah. Yang kedua, pupuk kimia. Pupuk kimia adalah pupuk dengan kandungan unsur hara cukup tinggi yang dibuat secara kimia atau juga sering disebut dengan pupuk buatan. Beda halnya dengan jenis pupuk lainnya, pupuk kimia memiliki keistimewaan yaitu penggunaan proses penguraiannya relatif lebih cepat dan pastinya juga lebih mudah diserap oleh tanah. Dan yang contoh pupuk kimia. Contoh pupuk kimia bersulfur tanah pertanian yang ada di Indonesia biasanya masih mengandung sulfur dalam jumlah cukup. Tapi untuk beberapa kasus tanam yang terjadi di Indonesia ada pula kekurangan kandungan sulfur alaminya. Makanya para petani Indonesia disarankan pula untuk menggunakan pupuk kimia sulfur. Contohnya saja seperti pupuk AZ, dan ini adalah jenis pupuk dalam sulfur yang terbaik, ada sekitar 20% kandungan sulfur yang ada di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses degradasi tanah akibat pupuk, yang itu degradasi disebabkan oleh manusia yang biasanya terjadi dalam usaha pertanian dalam lahan kering. Beberapa aktivitas manusia biasanya menyebabkan terjadinya degradasi tanah, yaitu pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, penggunaan pupuk buatan dan pestisida yang tidak ramah lingkungan, serta penggunaan sistem budidaya monokular. Baik, terima kasih. Saya Dendi Dianova dengan NIM 4512420004. Akan saya lanjutkan ya. Lalu selanjutnya ada contoh kasus dari pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan. Nah, terdapat di suatu kabupaten 50 kota, hampir 50% area sawah sudah rusak dan tercemar akibat penggunaan pupuk kimia puluhan tahun. Akibatnya pada zat hara dan kualitas tanah menurun. Selain itu juga terjadi pencemaran air di sekitar area sawah. Bahkan ekosistem sawah seperti belut, ikan cacing, dan katak sudah turun populasinya. Sekitar 23.000 hektar lebih di sawah Kabupaten 50 kota, separuhnya sudah rusak dan tercemar akibat penggunaan pupuk urea yang telah berlangsung puluhan tahun. Nah, solusinya adalah, solusi yang diusulkan untuk mengembalikan kualitas tanah di sawah adalah kembali ke pupuk organik atau pupuk alami. Petani dianjurkan untuk memanfaatkan bahan alami seperti kotoran ternak, dedaunan, dan ampas kayu sebagai bahan untuk pupuk. Untuk mendukung hal ini, pemerintah Kabupaten 50 kota sudah menyediakan 27 unit mesin pengolahan pupuk organik yang akan dibagikan ke dalam kelompok tani di 27 negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pencemaran pupuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.